adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan beribadah PT bersama-sama di kediaman adik-adik masing-masing. Dan kakak hari ini sebagai liturgos. Dan kakak ditemani sama Kak Usu. Dan juga hari ini refleksi firman akan diberikan oleh Kak Yoel. Nah, sebelum kita mulai beribadah, hari ini kita akan mendengarkan informasi yang diberikan oleh pengurus KK Layan PT. Begitu, Kak Yoel, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat dong ya? Nah, kita hari ini ada pengumuman khusus nih. Kita ada kabar gembira bahwa sekarang keluarga kita di Persatuan Teruna bertambah lagi. Tambahnya cukup banyak loh. Kita ada 7 adik layan baru yang masuk sebagai keluarga Teruna kita pada hari Minggu ini di ibadah kita hari ini. Nah, kakak mewakili pengurus yang ada, beserta kakak layan yang ada, ingin mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Persatuan Teruna. Dan kakak juga mengucapkan selamat. Sekarang adik-adik sudah masuk Persatuan Teruna. Adik-adik bukan dianggap sebagai anak-anak kecil lagi, tapi adik-adik sudah dianggap sebagai teruna-teruna Kristus. Jadi kita kakak-kakak di sini ada untuk mendampingi adik-adik dari minggu ke minggunya melalui ibadah yang ada. Nah, sekarang kakak mau bacain nih adik-adik yang datang di Persatuan Teruna yang berasal dari Persatuan Anak. Kakak bacain itu satu. Kita ada Ray, ada Matthew, ada Marvel, ada Lana, ada Emily, ada Noel, dan ada Lodri. Nah, sekali lagi kakak mengucapkan selamat datang bagi adik-adik. Semoga adik-adik selalu semangat untuk beribadah di Persatuan Teruna. Dan jika nanti kita sudah ibadah kembali normal, nanti kiranya adik-adik dapat bergaul dengan adik-adik, dengan kakak-kakak Teruna yang lain. Nah, kakak juga di sini ingin memperkenalkan beberapa kakak Teruna yang ada. Kakak mulai dari yang ada di samping kiri kanan kakak dulu. Di samping kiri kakak ada Kak Mike yang jadi tulis hari ini. Nah, kira-kira adik-adik dapat ya ada gambarannya. Kalau kakak bisa deskripsikan, termasuk kakak layan yang paling ceria yang selalu membawa senyuman gitu di Persatuan Teruna. Nanti adik-adik kalau ketemu orangnya langsung, adik-adik pasti tahu kok masuk kakak apa. Di samping sebelah kanan kakak ada Kak Usu. Nah, ini kakak layan Teruna kita yang jago main gitar, paling jago masak. Jadi nanti kalau misalnya kita bikin acara retreat atau apa, adik-adik mau minta dibikin apa ke Kak Usu aja. Nanti pasti dia siap masak. Coba asal bahannya ada kayak. Nah, selain kakak-kakak yang di sini, kita juga ada Kak Sally, ada Kak Dinda, ada Kak Kelby, ada Kak Bintang. Mungkin adik-adik banyak yang udah tahu Kak Bintang ya. Kak Bintang malah ini di Teruna. Kak Willy, Kak Randy, dan masih banyak lagi yang kakak nggak bisa sebut satu persatu. Mungkin dari kakak sekian. Sekali lagi selamat datang dan selamat beribadah di Persatuan Teruna. Nah, adik-adik, selamat datang untuk adik Ray, adik Matthew, adik Marvel, adik Lana, adik Emily, adik Noel, dan adik Lodi. Nah, adik-adik, yang 7 orang yang baru masuk, ini nantinya kalau kita ketemu, itu masuk di kelas EK ya. Kelas untuk jenjang dari SD ke SMP. Oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mengajak adik-adik semua untuk nyanyi Gita Bakti nomor 24, Mari Menghadap Allah, yang akan diiringi oleh Kak Osu. Yuk Kak. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada
berpadu suara, nyanyikan haleluya. Sekali lagi ayat yang ketiga ya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati terarah padanya. Firman Tuhan yang dilihatkan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tritunggal Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Di minggu yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh berkumpul untuk beribadahkan Engkau meskipun kami berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi kami yakin bahwa Tuhan menuntun kami untuk bersama-sama dalam ibadah PT ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ibadah berkat taruna ini kami landaskan di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membacakan Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian kita terambil dari Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nah, adik-adik, kakak minta tolong supaya jangan adik-adik membaca dari gadget adik-adik atau HP adik-adik. Bacalah, bukalah dari Alkitab adik-adik dan kita akan membaca bersama-sama. Ya? Oke, sudah? Sudah buka Alkitab masing-masing? Kita mulai ya. Mazmur 138 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 dengan perikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita. Nah, adik-adik, kita udah berpisah lama ya. 1 minggu itu lama ya. Jadi, kakak akan minta tolong untuk adik-adik bagi berkat adik-adik di line grup kita maupun DM di IG kita. Nah, hari ini juga ada Kak Osu yang nantinya akan memberikan berkat Kak Osu untuk adik-adik juga, sharing berkatnya. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan adik Edo dulu untuk berbagi berkat. Yuk. Ya, berkat yang saya dapat di selama minggu ini yaitu dimana saya boleh naik kelas dengan nilai
ya cukup memuaskan. Terus juga banyak banget event-event online sekolah yang harus saya koordinasi, yang harus saya kelola juga. Puji Tuhan juga bisa dipercaya sama guru-guru di sekolah, dan puji Tuhan masih dalam kondisi sehat walaupun dalam situasi pandemi kayak gini, masih diberi kesehatan sama Tuhan, dan semua keluarga juga dijaga baik-baik sama Tuhan. Itu aja sih. Nah, makasih adik Edo. Sekarang Kak Mike ya. Kak Mike mau bagi berkat dalam seminggu ini. Kak Mike masih seperti biasa, masih diberikan kesempatan untuk melayani di minggu ini, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar selalu, dan masih diberikan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan hari ini juga Kak Mike merasa sukacita karena Kak Mike mendapat adik-adik baru yang nantinya akan bersama-sama dengan adik-adik yang lain untuk bersekutu dalam berkat teruna. Nah, dan juga kalau lihat dari perkembangan sekarang, udah new normal ya. Nah, hari ini juga, dalam satu minggu ini juga, kelihatan bahwa luar biasa di kehidupan Kak Mike punya keluarga masih diberikan kesehatan dalam new normal ini, masih diberikan pekerjaan, itu yang luar biasa dari Kak Mike yang Tuhan kasih. Nah, sekarang kita akan mendengar dari Riesta. Yuk. Jadi berkat selama ini yang udah aku alamin, aku bersyukur banget karena Tuhan udah kasih aku kesehatan, kekuatan. Gak cuma buat aku pribadi, tapi buat semua keluarga aku, mau yang dekat, mau yang jauh. Puji Tuhan karena Tuhan masih jaga apalagi dari virus corona ini. Terus bersyukur juga sekarang udah masuk new normal, jadi udah bisa ketemu sama teman-teman walaupun cuma sebentar. Tapi bersyukur banget. Terus sekolah walaupun online tetap bisa dijalani dengan lancar. Dan juga untuk bisa naik kelas, bersyukur bisa naik kelas dengan nilai rapot yang puji Tuhan memuaskan. Bisa juga ibadah walaupun online dan gak berkumpul di suatu tempat, tapi tetap bisa sama-sama untuk berdoa, untuk jalanin ibadah, untuk selalu dekat sama Tuhan. Nah, makasih adik Resta yang cantik, makasih untuk berkatnya. Sekarang kita akan mendengarkan dari Kak Usu. Halo adik-adik. Halo Kak Usu. Berkatnya dari kakak, bersyukur aja bisa ikut ibadah PT lagi sama melayani lagi sama bareng sama Kak Mike dan kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Mantap Kak Usu. Nah, untuk itu kakak ingatkan lagi sekali lagi untuk adik-adik nanti yang baru masuk, gak apa-apa, jangan takut. Gak tahu mau bagi berkatnya di mana atau kapan. Nah, tapi kakak mau bilang ada IG kita. Adik-adik tinggal ketik di pencarian PT GPIB Betel dan nanti ketemu di situ. Nanti adik-adik tinggal ikuti dan adik-adik tinggal DM di situ kalau belum masuk di grup lain kita. Oke? Yang lain kakak tunggu ya untuk bagi berkatnya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan nantinya akan dibawakan oleh Kak Yowan. Sebelum itu kita nyanyi Duta Bakti 114 di setiap janjiku. Setiap janjiku dan setiap
gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan berserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Oke, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Kakak di sini kan nggak tahu keadaan adik-adik gimana, tapi kakak yakin pasti adik-adik selalu dijaga dalam Tuhan Yesus di kesehatan adik-adik ya. Oke, yuk kita mau kakak mau bagiin bacaan hari ini. Kakak mau adik-adik siapin semua dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Udah dapat semua? Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama bangun ya Tuhan pada hari Minggu ini untuk merasakan suatu berkat yang baru ya Tuhan, suatu hari dan nafas kehidupan yang baru ya Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang akan Kau bagikan ini ya Tuhan dapat berguna di kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, dan dapat menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan. Kiranya Kau sertai juga hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan dapat dimengerti oleh adik-adik Karuna yang mendengarkan di rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke. Nah, sebelum kakak, yuk kita baca dulu bacaan kita hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya di rumah masing-masing. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kami menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada berkesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Oke, nah sebelum kakak mulai cari firman hari ini,
Kakak mau ngasih pertanyaan dulu ke adik-adik nih. Nah, adik-adik kalau misalnya dikasih tugas, entah itu katakan tugas di sekolah, kayak PR atau ulangan dan lain sebagainya, atau misalnya kayak tugas di rumah, ngebantu orang tua, membersihkan rumah dan lain-lain. Adik-adik biasanya langsung dikerjakan gitu, langsung siap mengerjakan atau ditunda-tunda dulu. Nah, yang kedua, kalau misalnya adik-adik nunda dulu, kira-kira apa sih yang bikin adik-adik menunda pekerjaan itu? Kadang kan mungkin kita pikir, kagok nih filmnya udah mau beres, atau misalnya main gamenya lagi seru nih mah, gamenya nggak bisa di pause dan lain sebagainya. Nah, kalau kakak sharing dikit sih, kakak dulu pas umuran kalian juga, eh, kakak kalau dikasih tugas pasti kakak tunda-tunda. Kalau misalnya kakak ngerasa kakak nggak siap untuk kerjain hal itu, pasti kakak akan datang dengan beribu macam alasan untuk menunda itu. Nah, itu sebaiknya enggak ya. Nah, kira-kira apa sih yang dari pertanyaan ini yang bisa disambungkan dengan firman yang akan dibagikan hari ini? Nah, sebelum itu, kakak mau jelasin latar belakangnya dulu ke adik-adik. Nah, kan ini surat 1 Korintus. Nah, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan kira-kira kira-kira adik-adik tahu nggak sih kota Korintus itu seperti apa? Nah, kota Korintus itu kalau misalnya kita lihat di 1 Korintus ini, itu tuh kayak sebuah kota yang ramai, uh, suatu kota pelabuhan yang ramai. Jadi banyak pedagang dan orang-orang bercampur di situ dengan budaya dan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, kurang lebih kalau misalnya adik-adik mau dapat gambarannya, kayak kota-kota besar di Indonesia lah kayak gimana. Nah, dengan banyak latar belakang itu kan pasti akan timbul banyak masalah. Nah, dan masalah itu kalau mau jelasin di sini. Masalah yang terjadi di kota Korintus itu banyak banget. Salah satunya adalah banyak seperti banyak pengajar palsu yang memberikan berita-berita bohong kepada jemaat di Korintus, uh, pergaulan bebas mereka di sana yang sangat parah. Terus banyak juga perbedaan kepentingan yang sampai menimbulkan perpecahan di jemaat di Korintus. Nah, kira-kira apa sih solusi dari Rasul Paulus dalam surat ini yang ditujukan kepada jemaat Korintus? Yuk kita lihat satu-satu. Nah, kakak bagi bacaan kita hari ini di 2 bagian. Di bagian pembukanya, salam pembukanya di ayat pertama dan ketiga. Lalu di awal isinya di ayat keempat dan ke-9. Nah, kita lihat di ayat 1 sampai ayat ketiga ini. Surat Korintus ini diawali dengan penegasan dari Paulus bahwa apa yang ditulisnya adalah kehendak Allah dan bukan kehendak pribadinya. Seperti yang kita bisa baca di ayat 1 ya. Dari Rasul Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus dan dari sesuatu saudara kita. Nah, lalu diikuti dengan kalimat di ayat kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus. Nah, maksudnya kakak ngutip perkataan Rasul Paulus di sini adalah, kalau kita lihat dari maksud Rasul Paulus di sini adalah, Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa jemaat Korintus adalah suatu jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan gitu, dan mereka sudah mendengar kabar gembira dari Allah, dan maksud kalimat ini juga adalah untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah milik Allah, sudah menjadi kepunyaan Allah. Nah, sebagai milik Allah semestinya mereka menjauhi perbuatan-perbuatan duniawi. Nah, itu juga berlaku untuk adik-adik ya di rumah. Nah, yuk kita lihat di ayat ketiga. Rasul Paulus mengakhiri salamnya bagi jemaat di Korintus dengan sebuah doa berkat. Kakak bacain ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian isinya nih, yang kayak ayat keempat sampai ayat yang ketujuh. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Rasul Paulus mengawali isi suratnya dengan mengucap syukur
atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Tuhan berikan bagi jemaat di Korintus. Dan karunia yang telah diberikan itu bermacam-macam. Kalau kita lihat di sini ada karunia sebagai karunia berkata-kata, karunia pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, intinya Rasul Paulus mau mengingatkan kembali bahwa semestinya jemaat di Korintus itu mengingat apa yang telah diberikan Tuhan melalui kasih karunia yang telah diberikan, dan semestinya digunakan sebagai bentuk ucapan syukur gitu atas apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat mempergunakannya dengan baik dan dapat menyebarkan kabar gembira Tuhan bagi banyak orang. Nah, kita lihat di ayat yang ke-8 ke 9. Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Korintus agar karunia yang diberikan kiranya digunakan untuk berperilaku yang baik dan menjauhi yang tindakan duniawi. Kakak bacakan nih ayat yang ke-8 sampai 9. Ia akan menjauhkan kamu sampai pada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, di sini adik-adik kan sudah tebus oleh Tuhan Yesus nih. Nah, itu menjadikan adik-adik sebagai saksi Kristus. Kenapa coba? Nah, karena Tuhan Yesus Kristus itu datang sendiri untuk menebus dosa adik-adik. Nah, karena itu jadi dan itu juga sebagai suatu perwujudan bahwa besarnya kasih karunia Allah terhadap dunia ini. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa itu arti kasih karunia? Mungkin adik-adik sering dengar kata kasih karunia, anugerah dan lain sebagainya. Nah, yang kakak bisa jelasin di sini, kasih karunia adalah kita tuh mendapatkan sesuatu yang tidak sepatutnya kita dapat gitu. Kalau misalnya kakak yakin lah adik-adik sering baca Alkitab di rumah kan ya. Kalau misalnya adik-adik baca Alkitab banyak selalu diingatkan bahwa kita manusia adalah makhluk yang berdosa. Nah, dan kita tuh sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Tuhan dengan rela menebus kita sehingga kita terbebas dari dosa. Nah, yang Tuhan mau di sini adalah Tuhan mau agar adik-adik mempergunakan kasih karunia dan talenta yang telah adik-adik terima sebagai suatu bentuk pengucapan syukur, sebagai bentuk kesaksian adik-adik atas karya keselamatan yang telah Tuhan berikan. Mungkin mungkin adik-adik suatu saat akan merasakan kak melakukan itu tuh susah kak, pasti selalu banyak tantangannya. Nah, kakak ini mau bagikan 2 ayat buat adik-adik sama-sama buka di rumah ya. Pertama kita buka dari Filipi 4 ayat 13. Kakak bacakan ya. Oke, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, maksudnya apa sih kira-kira ayat ini? Kakak bagian buat adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya, apapun yang adik-adik lakukan sebagai saksi Kristus, itu tidak akan mudah, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita akan selalu lancar dan biasa-biasa saja. Tapi di sini Tuhan memberikan kekuatan bahwa seperti yang kita baca di Filipi 4 ayat 13 tadi, apapun yang kita lakukan, sesulit apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan selalu ada dan menyertai adik dan selalu memberikan kekuatan bagi adik-adik. Sama seperti yang kita baca di ayat 8 yang tadi. Diingatkan kembali sama Rasul Paulus bahwa Ia, yaitu Tuhan, juga akan meneguhkan kamu
sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Kakak mau adik-adik buka lagi yang kedua di Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kakak bacakan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik tetap merasa sulit di setiap percobaan yang adik-adik jalani sebagai saksi Kristus, ingatlah bahwa adik-adik harus selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan jikalau adik-adik selalu memberikan yang terbaik dan selalu melakukannya bagi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong adik-adik. Oke, jadi kakak mau adik-adik ingat ya bahwa adik-adik itu sudah diselamatkan melalui kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Dan Tuhan mau agar adik-adik dapat mempergunakan dengan baik secara baik kasih karunia yang telah Tuhan berikan, kasih karunia dan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi adik-adik. Kasih karunia dan anugerah adik-adik yang telah adik-adik dapatkan itu diberikan kepada adik-adik secara khusus, tidak ada yang sama di dunia ini. Kira-kira apa sih maksudnya Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda tersebut? Nah, Tuhan mau agar perbedaan yang ada bukan untuk menjadi sumber perpecahan atau pergesekan antara satu sama lain, tapi Tuhan mau agar perbedaan itu dapat adik-adik gunakan, baik itu adik-adik dalam sekolah nanti ataupun dalam keluarga adik-adik di rumah untuk saling melengkapi dan saling mempersatukan di dalam Tuhan. Amin. Adik-adik udah mendengarkan refleksi firman yang dibawakan oleh kakak kita, Kak Yoel. Sekarang ada juga tugas nih, adik-adik membagi apa saja yang sudah didapatkan dari refleksi firman-nya Kak Yoel, dibagikan juga di grup lain kita maupun DM di IG kita. Nanti akan ditampilkan di IG kita semua berkat maupun apa saja yang adik-adik dapat dari refleksi firman dari Kak Yoel. Nah, untuk mengaminkan refleksi firman yang sudah diberikan oleh Kak Yoel, kita akan nyanyi satu lagu lagi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Ayat yang kedua. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Yuk, mari kita bersama-sama dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau
selalu menyertai kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hari-hari yang kami jalani. Kami telah mendengar firman yang telah Tuhan berikan pada kami ya Tuhan, tentang bagaimana kami sebagai turun-turunimu harus dapat menjadi saksi Kristus yang baik ya Tuhan, yang dapat mempergunakan seluruh karunia dan talenta yang telah Tuhan berikan pada kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama ya Tuhan, dan selalu mengingatkan kami bahwa setiap perbedaan yang ada di sekitar kami ya Tuhan, baiknya untuk dapat kami gunakan untuk jadi saling mengasihi ya Tuhan, saling menyayangi, dan dapat saling bersama-sama bersekutu di dalam naungan-Mu ya Tuhan. Kami mau membawa pergumulan doa kami ya Tuhan, tentang bangsa dan negara kami yang sedang dilanda pandemi COVID ini ya Tuhan. Hampir sudah berjalan sekitar 3-4 bulanan ya Tuhan, pandemi ini masih berlangsung. Kiranya Kau sertai pemerintah ya Tuhan, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Kau dapat membimbing mereka ya Tuhan dalam setiap mengambil keputusan, sehingga seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, pandemi ini dapat diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kiranya Kau sertai juga setiap tenaga medis yang ada ya Tuhan, dimanapun mereka berada, yang tiada hentinya bertugas ya Tuhan untuk menangani pandemi ini ya Tuhan, dan merawat setiap orang yang ada, baik mereka yang terkena pandemi ini atau tidak ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan bagi mereka selalu ya Tuhan, kesehatan baik fisik maupun mental bagi mereka ya Tuhan di pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat selalu memberikan yang terbaik ya Tuhan di pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, banyak orang yang bisa sembuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini hanya dalam tangan-Mu saja. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Setiap gereja-Mu terdampak oleh pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Kau sertai setiap pendeta yang ada ya Tuhan, setiap majelis-majelis yang bertugas setiap minggunya, ataupun mungkin setiap jemaat yang ikut mendengarkan ya Tuhan, baik secara online ataupun yang lain ya Tuhan, dalam setiap ibadah-Mu pada hari Minggu. Kiranya Kau dapat membimbing mereka selalu, sertai mereka dalam setiap pergumulan yang mereka jalani ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu dalam menjalani keseharian mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau membawa doa kami untuk persekutuan Teruna ini. Kiranya Kau dapat menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan. Kiranya Kau jaga dan lindungi mereka selalu, beri mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan dalam keseharian mereka. Beri mereka hikmah dan kepintaran yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk melaksanakan setiap tugas yang telah diberikan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat selalu menjadi yang terbaik ya Tuhan di setiap hal yang mereka lakukan ya Tuhan. Kiranya Kau sertai juga orang tua mereka ya Tuhan, yang dalam pergumulan mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya Kau dapat sertai dan lindungi mereka selalu ya Tuhan. Begitu pula dengan setiap kelalaian yang ada ya Tuhan di tempat kami masing-masing. Kiranya Kau dapat menjaga dan membimbing kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang ingin selalu melayani-Mu ya Tuhan dalam persekutuan Teruna ini, sehingga Kau dapat selalu mempersatukan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat
melayani adik-adik kami di Truna dengan baik ya Tuhan, dengan tanpa kekurangan satu apapun. Saat ini kami juga ingin menyambut ya Tuhan, kami kedatangan adik-adik dari Persatuan Anak ya Tuhan yang telah beranjak menjadi Truna-Truni ya Tuhan. Kiranya Kau dapat menyertai mereka ya Tuhan, masing-masing dari mereka dalam masa transisi dari sekolah minggu ke Persatuan Truna ya Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka suatu semangat dan kerinduan selalu untuk selalu ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Meskipun mereka sudah pindah persekutuan ya Tuhan, bukan lagi anak-anak, tapi mereka sudah dianggap sebagai turuna-turunimu ya Tuhan. Kiranya Kau bimbing mereka dalam masa mereka di turuna ini ya Tuhan, agar mereka dapat selalu bertumbuh di persatuan turuna ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga baru mendapat kabar bahwa salah satu oma atau nenek bagi adik klien kami ya Tuhan, Rahel telah Kau panggil pulang ke pangkuanmu ya Tuhan. Kiranya Kau sertai keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan, beri mereka kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga dengan kehendak-Mu, dengan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan, mereka tidak berduka terlalu larut ya Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa berduka bagi seseorang yang meninggalkan kami adalah hal yang wajar, tapi kami yakin bahwa Tuhan akan selalu menghibur mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat mengenang kembali sosok oma atau sosok nenek bagi Rahel itu sebagai pedoman dan contoh hidup bagi adik terkasih kami Rahel ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami ya Tuhan, baik setiap kakak lain ataupun setiap adik lain yang ada ya Tuhan, hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan kita masih sama sih adik-adik. Untuk adik-adik yang baru bergabung, kita akan memberikan persembahan kita, menitipkan persembahan adik-adik di Alkitab adik-adik di rumah masing-masing. Nanti waktunya kita beribadah akan dimasukkan dalam kolekta kita waktu ibadah PT bersama, ya. Jadi titip persembahan adik-adik di Alkitab adik-adik, nanti akan diberikan pada waktu kita ibadah bersama di GSG tempat biasa. Untuk mengiring lagu persembahan kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 87. Gita Bakti nomor 87, Aku Bersyukur. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan
Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Ayat yang ketiga ya. Tiada kata kami ungkapkan, hanya bersyukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Ya adik-adik, kita satu dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena di ibadah ini kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan sekarang kami boleh memberikan sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami berikan kepadamu melalui pelayanan kami ini ya Tuhan, ibadah minggu kami ini ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau memberkati akan persembahan yang kami berikan ini untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhususnya dalam berkat teruna ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada Kak Yoel yang sudah memberikan firman Tuhan, refleksi firman untuk kami dengar bersama, dan kami mohon agar Engkau memberkati Kak Yoel dalam pekerjaannya, dalam kehidupan kesehariannya. Engkau mau bersama-sama dengan Kak Yoel. Ya Tuhan, inilah doa syukur persembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Kakak ingatkan lagi untuk adik-adik membagi berkat adik-adik dan apa aja yang udah didapat dari refleksi firman Kak Yoel di IG kita maupun di grup lain kita. Oke, kakak tunggu ya. Nah, untuk lagu penutupnya kita akan nyanyi dari Kitab Bakti nomor 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus munikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Oke, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kamu adik-adik ingat lagi ya, bahwa adik-adik itu bersyukur bahwa adik-adik telah ditebus oleh Tuhan, telah diberi kasih karunia oleh Tuhan, dan diberikan talenta yang bermacam-macam oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau agar adik-adik dapat menggunakan itu dengan baik, sehingga di dalam keseharian adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan itu dapat sebagai ucapan syukur dan dapat menjadi sebuah kesaksian juga bagaimana Tuhan telah memelihara adik-adik. Yuk, mari kita akhiri ibadah hari ini, kita berdoa berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau dapat menyertai masing-masing dari kami ya Tuhan di keseharian kami sebagai turun-turuni saksi Kristus ya Tuhan. Kiranya Kau dapat membimbing kami juga ya Tuhan, agar kami tidak hanya mengingatnya ya Tuhan, tapi dapat melakukannya dalam keseharian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik terimalah berkatnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan membara hati dan pikiran adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Nah, adik-adik, kita udah selesai dengan ibadah minggu kita, ibadah PT kita. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam ibadah online kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Fironya yang kudus pulihkan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya.